Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Allah. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya, edisi hari Rabu 15 Mei 2024. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh ajaib kasih dan anugerah-Mu yang terus menyatakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami saat ini dengan penuh kebahagiaan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberi kami hikmat, sehingga kami terus menyatakan kehidupan kudus di dalam kasih sayang Allah. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Esra pasal 9 ayat yang ke-5 sampai 15. Esra pasal 9 ayat yang ke-5 sampai 15. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan, Allahku. Dan berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sesungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya.
sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar. Sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan, Allah Israel, Engkau maha besar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita adalah jangan kompromi dengan dosa lagi. Da'am musikadama komu dosa. Pengalaman adalah guru yang baik, merupakan sebuah ungkapan yang terkenal dari John Lennon yang hidup tahun 1940 sampai 1980. Artinya, melalui pengalaman kita dapat belajar banyak hal, entah pengalaman yang baik atau yang menyakitkan, kesuksesan atau kegagalan. Pembacaan kita saudara-saudara memperlihatkan bahwa bangsa Israel sudah mempunyai banyak pengalaman yang seharusnya menjadi guru bagi mereka, khususnya saat mereka mengalami pembuangan di Babel. Sebenarnya kesempatan telah diberikan saat Allah membawa mereka kembali ke negerinya. Mereka sudah seharusnya mengetahui akibat itu jika mereka terus berkompromi dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Namun ternyata pengalaman itu tidak mengajari mereka apa-apa. Ezra duduk tertegun melihat kelakuan Israel yang sudah seperti orang-orang yang tenggelam dalam lumpur dosa. Namun, saudara-saudara, ia tidak larut dalam duka melihat keadaan Israel, tetapi ia segera bangkit dan berdoa kepada Tuhan. Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Seperti yang kita baca dalam ayat 6 pembacaan kita. Dengan sujud, Ezra berdoa kepada Tuhan dan sangat gemetar karena tidak seorang pun yang dapat tahan berdiri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, melalui banyak pengalaman kita, Allah mengingatkan kita bahwa dosa sungguh memperdaya dan melemahkan kita. Karena itu, sekiranya kita mengalami hal yang membuat kita berdosa, segeralah bertobat dan janganlah kembali lagi berbuat dosa. Iman kita menyatakan bahwa Kristus telah menebus kita. Karena itu, jangan lagi menodai kekudusan hidup yang telah dianugerahkan kepada kita. Tema kita hari ini, jangan kompromi dengan dosa. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah kasih-Mu boleh kami alami di dalam Kristus. Biarlah kami akan terus hidup
dalam kebenaran kasih-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan menopang kami, Tuhan terus menjaga kami. Dan biarlah cinta kasih-Mu membuat kami terus hidup dalam kekudusan-Mu. Kuasa Roh Kudus menopang kami untuk tidak hidup berkompromi dengan dosa. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, pelihara mereka dalam aktivitas, kegiatan, dan tugas-tugas mereka. Di dalam kasih dan anugerah-Mu, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam damai sejahtera Tuhan, dalam anugerah-Nya, nyatakanlah terus hidup yang kudus di dalam kemuliaan Allah. Shalom.